Halo, perkenalkan nama saya Weni Lisa Bangun SPD. Saya merupakan peserta Laser CPNS golongan 3 tahun 2002 angkatan 30 kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang Learning Journal Analisis Isu Kontemporer, di mana Bapak pengampu materi saya adalah Bapak Ahmad Fauzi Batubara SAP MPA. Berikut cuplikannya. Isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama adalah korupsi. Di zaman modern seperti sekarang ini, kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang terwariskan hingga saat ini dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia, bahkan telah beranak pinak lintas generasi. Penanganan kejahatan korupsi secara komprehensif sangat diperlukan sehingga mampu mengubah cara berpikir dan bertindak menjadi lebih baik. Penanganan terhadap korupsi di Indonesia yang pernah tercatat dilakukan sejak periode pasca kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi hingga saat ini. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika dan obat berbahaya, serta nabza atau istilah yang biasa digunakan untuk Kemenkes yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif Kemenkes 2010. Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Dunia internasional menyebutnya dengan istilah narkotika yang mengandung arti obat-obatan jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang ketiga adalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Selanjutnya, adapun radikalisme dan terorisme berhubungannya adalah di mana radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran, agama, atau golongan dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Yang selanjutnya adalah money laundering. Money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan. Proxy war. Sejarah perang proxy war telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor negara. Kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan for power of links mempengaruhi hubungan internasional. Selanjutnya adalah kejahatan mass communication yang terdiri yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Kedua adalah hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Hate speech. Hate speech adalah ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik, merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Isu kritikal secara umum terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah current issue, yang merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Kedua adalah
emerging issue merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari ada isunya tersebut. Isu potensial, kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasikan adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Isu scan terbagi atas 5. Yang pertama adalah media scan, exciting data, kernel get order, public and private organization, public at large. Teknik tapisan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kelayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik, isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan misalnya menggunakan kriteria USG. U artinya urgency, seriousness, growth, mind mapping, fishbone diagram, kemudian analisis SWOT yang terdiri atas strengths, weakness, opportunities, threats. Demikianlah Learning Journal dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di jurnal selanjutnya.